Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Guru. Terima kasih. Semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Untuk pertemuan hari ini semua hadir kok? Semua. Oke, kalau semua hadir kita akan lanjut untuk belajar. Sebelum kita belajar, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Pak minta kesediaan satu orang. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan saya. Semua habis berdoa, kita berdoa. Sekarang Pak jemput kita semua bangkit berdiri untuk kita menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Semua berdiri ya. Belajar dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita belajar hari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk memahami konsep dari dekomposisi. Yang berikut mengidentifikasi bagian-bagian dari suatu masalah yang besar. Yang ketiga menyelesaikan masalah secara bertahap dan sistematis. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semua siap untuk belajar? Siap. Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan konsep berpikir bukan komputer, apa itu? Komputasional, bukan komputer. Oh, ingat baik. Siapa yang tadi bilang komputer? Ada 4 macam atau 4 jenis prinsip dalam berpikir komputasional. Itu yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmi. Nah, sekarang misalnya ada persoalan seperti ini. Apa saja yang harus kita siapkan kalau ingin mengadakan pesta ulang tahun? Kira-kira apa saja? Siap apa? Ya, yang pertama, nomor 1 kita siap kue. Yang kedua, kira-kira apa lagi? Ya, yang kita harus siapkan itu makanan. Terus yang ketiga apa lagi? Apa? Misma apa Misma? Ya, siap undangan. Nah, itu adalah contoh dari dekomposisi atau kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Deku masalahnya kita mau buat pesta ulang tahun. Itu sebuah masalah yang kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang harus kita siapkan supaya itu pesta ulang tahun itu bisa jalan dengan baik. Bisa mengerti atau tidak? Bisa. Jadi dari sebuah masalah yang besar, contoh tadi masalahnya apa tadi? Kita mau buat apa? Ya, kita mau buat pesta ulang tahun. Kita merinci itu pesta ulang tahun itu keperluan itu menjadi bagian-bagian kecil yang kita suruh tulis di papan. Ini tadi kamu suruh sebut kepada tulis
sehingga kita bisa persiapkan itu pesta ulang tahun dengan baik, supaya pesta ulang tahun itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari yang namanya dekomposisi atau pemecahan masalah. Untuk pengertian dari dekomposisi itu adalah kita memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Atau bisa juga kita pahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Seperti yang tadi kita sudah memecahkan masalah untuk pesta ulang tahun itu, masalah besarnya pesta ulang tahun. Terus kita bagi jadi bagian-bagian yang lebih kecil itu, yang mulai dari kita harus siap kue, makanan, undangan, dekorasi, terus tenda, terus siripin. Sekali lagi, dari dekomposisi itu adalah kita memecahkan sebuah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi ada masalah besar begitu, kita cari dia jalan keluar atau kita rinci dia menjadi bagian-bagian kecil yang bisa kita buat kita lebih mudah untuk kita selesaikan itu masalah. Bisa mengerti atau tidak? Bisa. Oke, kalau bisa mengerti, sekarang kita akan melakukan diskusi dalam kelompok. Apa yang tentukan sendiri kelompok, kelompok satu yang bagian ini kita 12 orang, jadi nanti 4-4 kelompok satu, terus kelompok 2 yang bagian tengah, kelompok 3 bagian sini. Nah, dia punya untuk bahan kita diskusi ada sebuah permasalahan besar. Ini ada 3 masalah besar yang Pak sudah siapkan di sini, nanti Pak bagi secara acak. Jadi kamu bertugas dari itu permasalahan yang ada, kamu cari dia punya langkah-langkah kecil yang bisa menyelesaikan itu persoalan yang ada. Seperti yang tadi contoh ulang tahun itu, bisa mengerti atau tidak? Bisa. Nah, nanti Pak bagi ada dengan karton. Habis itu kamu tulis ini dengan lem, gunting, semua siap toh? Siap. Nanti gunting terus tempel. Mulai dari nanti dia permasalahan di atas, baru dia punya penyelesaian yang kita bagi menjadi langkah-langkah kecil itu di bagian bawah Bisa mengerti? Bisa.
Ke depan. Tarik. Bawah. Ke depan sana. Yang paling berputar. Putar kiri, putar kanan. Pukul balik, pukul belakang. Kembali sudah. Kita akan presentasi kelompok. Untuk presentasi kelompok ini, kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1 siap? Siap. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Kelompok yang lain perhatikan. Ya, silakan. Kami kelompok 1 kami akan membacakan hasil diskusi kami. Langkah-langkah memasak nasi di kompor. Langkah pertama, cuci beras. Langkah kedua, tambahkan air. Langkah ketiga, masak di atas api sedang. Langkah keempat, masak hingga matang. Langkah kelima, kecilkan api. Langkah keenam, aduk nasi. Langkah ketujuh, diamkan sebentar. Iya. Demikian hasil diskusi kami. Ya, kita beri tepuk tangan. Tetap di depan dulu, tetap di depan dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu mereka menyusun langkah-langkah memasak nasi di kompor. Yang kelompok 2, kelompok 3 perhatikan. Kira-kira dari langkah-langkah yang kawan-kawan teman-teman di kelompok 1 ada susun langkah-langkah itu, kira-kira itu sudah betul atau masih ada yang salah? Kelompok 2 kemana? Kelompok 2 menurut kelompok 2 kemana? Sudah betul kah atau masih ada yang salah? Ya, kelompok 2 bilang sudah betul. Kelompok 3? Sudah betul. Ya, kalau begitu kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2, tepuk tangan kelompok 2.
Sekarang dari yang tadi yang anak-anak sudah susun dari itu masalah yang besar ke langkah-langkah kecil yang bisa kita selesaikan, itu adalah contoh dari kita menerapkan dekomposisi atau pemecahan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada dua contoh. Tadi yang pertama kita memecahkan masalah membuat pesta ulang tahun. Yang kedua kita memasak apa? Yang baru presentasi kita masak apa? Kita masak nasi. Nasi ada yang dapat ditumpuk, ada yang dapat di kompor, ada yang dapat di rice cooker. Yang kelompok lain pernah masak di rice cooker, madung susun dia pulang ke betul. Ada yang tiap hari masak di tungku, tidak tahu susun dia pulang ke langkah masak di tungku. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai sampai di sini. Untuk tugas kita semua itu Pak beri tantangan untuk kita coba untuk dekomposisi kegiatan kita berangkat ke sekolah. Kira-kira untuk dari kita di rumah sampai ke sekolah, kira-kira dia langkah-langkahnya itu apa? Kita bangun berdiri sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyanyi lagu wajib, lagu nasional. Ayo sudah, bangun berdiri sudah. Semua sikap siap. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat pulau-pulau. Sambung menyambung berdari satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu, menyusul tanah air. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Yang kedua, Mari kita sama-sama mengarahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Ingat tugas yang tadi anak-anak sudah tulis itu sampai rumah biar kau kerja Nanti kerja atau tidak ini? Semua suara tidak ada lagi. Nanti kerja atau tidak? Jangan sampai rumah ya urus bermain lompat tali merdeka apa. Ya. Kita sampai sini saja. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang.